Film ini akan menceritakan tentang sebuah desa yang berisi ibu-ibu kesepian. Karena ditinggal para suaminya yang bekerja di kota, kemudian tiba-tiba ada seorang pria yang hadir di antara mereka, sampai pada akhirnya terjadi sesuatu yang sangat membagongkan dari seisi desa itu. Oke guys, buat yang penasaran gimana sih alur cerita selengkapnya, yuk tonton terus video ini sampai selesai ya. Dan tanpa berlama-lama, inilah alur cerita film yang berjudul. Film diawali dengan memperlihatkan pemandangan sebuah desa dari udara. Namun beberapa saat kemudian ada suara dentuman keras yang terdengar oleh semua warga di desa kecil itu, salah satunya oleh seorang pria tua, kita sebut saja bernama Pak Joni. Pak Joni yang penasaran dengan apa yang terjadi, dia terlihat langsung memutuskan untuk menyusuri sungai di dekat desanya. Kemudian, setelah menyusuri beberapa meter, rupanya Pak Joni ini melihat ada seorang pemuda yang terluka akibat kecelakaan helikopter. Singkat cerita, setelah beberapa bulan berlalu, seorang janda cantik yang diketahui bernama Marites terlihat datang ke gubuk Pak Joni sembari membawa beberapa makanan untuk pria tua itu yang kini sudah sulit bekerja karena kondisi kesehatannya yang semakin menurun. Rupanya, Marites melakukan itu semua bukan tanpa alasan, jadi ceritanya, saat dulu Marites berada dalam keadaan sulit karena memiliki masalah yang sangat serius, Pak Joni ini pernah membantunya. Beberapa saat kemudian, di tengah obrolan mereka, tiba-tiba datanglah seorang pemuda tampan dan bertubuh gagah yang memasuki gubuk itu. Dia bernama Hektor, jadi ternyata dialah pemuda yang ditemukan oleh Pak Joni di tepi sungai setelah mengalami kecelakaan helikopter. Pak Joni yang menyadari Hektor masih hidup dan dalam keadaan terluka parah pun langsung membawanya pulang kemudian merawatnya sampai kondisinya membaik dan sadar dari keadaan kritisnya. Namun sayangnya, Hektor ini sama sekali tidak mengingat siapa dirinya, karena ternyata dia mengalami lupa ingatan. Shin kemudian kembali ke Marites yang sepertinya terpesona dengan Hektor. Bahkan konyolnya, dia langsung terpikirkan sebuah ide yang sangat membagongkan setelah melihat Hektor yang begitu tampan. Di saat itu jugalah, dengan penuh semangat Marites mengutarakan idenya kepada Pak Joni, jadi rupanya dia menyarankan agar mereka menjual terong jumbo milik Hektor kepada ibu-ibu kesepian di desa mereka. Mendengar hal tersebut, Pak Joni pun langsung menolak mentah-mentah ide gila itu. Namun di sini Marites hanya tersenyum kemudian mengatakan jika nanti Pak Joni berubah pikiran, maka segeralah kabari dia. Setelah itu, Marites pun terlihat langsung pergi. Namun ternyata, kesehatan Pak Joni malah menurun dan jatuh pingsan. Kemudian malam harinya, Marites terlihat kembali ke gubuk Pak Joni setelah mendengar kabar bahwa kondisi Pak tua itu semakin memburuk. Tentu saja di sana dia bertemu kembali dengan Hektor, dan mereka berdua pun mulai mengobrol. Marites pun menceritakan tentang bagaimana Pak Joni ini dulu pernah menyelamatkannya dari masa lalunya yang kelam. Dia juga menjelaskan tentang kondisi tubuh Pak Joni yang kini semakin lemah dan otomatis tidak bisa berkebun lagi. Tentu hal tersebut berarti tidak ada pemasukan lagi untuk kesehariannya. Hektor yang mendengar hal itu pun merasa tersentuh. Sementara Marites yang masih menyimpan ide gilanya dari siang tadi, akhirnya kembali dia ungkapkan kepada Hektor, namun kali ini dia beralasan dengan niat membantu Pak Joni agar tetap punya penghasilan. Dan tanpa pikir panjang, Hektor pun langsung menyetujuinya. Marites yang mendengarnya pun langsung senang bukan main, dia bahkan langsung mengambil peran sebagai mentor kemudian mulai melatihnya agar semakin jago melakukan aksi main-main bersama. Kemudian di keesokan harinya, Marites langsung bergerak cepat dengan mengumpulkan para ibu-ibu desa di sebuah tempat, bahkan parahnya, dengan penuh percaya diri dia terlihat menunjukkan rekaman aksi main-main bersamanya dengan Hektor. Setelah itu, sembari tersenyum dia pun mulai menawarkan terong jumbonya Hektor kepada mereka. Mereka semua yang melihat ketampanan dan kegagalan Hektor dalam video itu pun langsung terlihat bersemangat, bahkan tanpa berpikir panjang. Mereka mulai mengantri untuk mendapatkan jadwal main-main bersama dengannya. Sementara di depan kerumanan mereka itu,
terlihat seorang wanita yang bernama Julia sedang berdebat dengan suaminya yang diketahui akan kembali ke kota untuk bekerja. Marites yang peka melihat situasi itu pun segera memanggil Julia untuk bergabung dengan mereka. Kemudian layaknya seorang sales profesional, Marites dengan lihai langsung menawarkan terong jumbonya Hector kepada Julia. Tentu saja, Julia yang sudah lama merasa tidak puas dengan suaminya itu pun akhirnya tergoda kemudian ikut mendaftar dalam antrian mereka. Singkat cerita, Shin kemudian berpindah ke hutan, di mana Marites dan Hector ini terlihat sedang asyik melakukan aksi main-main bersama. Rupanya selain menjadi sales terong jumbonya Hector, ternyata Marites sendiri juga sangat menikmatinya. Beberapa saat setelah selesai, Marites terlihat memberikan bonus sejumlah uang kepada Hector. Pada awalnya Hector ini merasa bingung dengan maksud pemberian Marites itu, tapi pada akhirnya dia pun menerimanya. Tidak lama kemudian, Julia datang menghampiri mereka dengan wajah yang gugup. Marites yang sudah terbiasa melihat ekspresi seperti itu pun langsung memperkenalkan Julia kepada Hector, dan rupanya, hari itu adalah giliran Julia untuk main-main bersama dengan Hector. Meski Julia awalnya sempat ragu, akan tetapi Marites dengan lihai kembali meyakinkannya. Setelah itu Marites pun terlihat langsung pergi meninggalkan mereka berdua di tengah hutan. Dan pada akhirnya mereka berdua pun melakukan aksi main-main bersama. Setelah selesai, Hector dan Julia ini duduk bersama menikmati ketenangan di tengah hutan. Rupa-rupanya, mereka berdua ini sepertinya malah saling jatuh hati nih guys. Bahkan tanpa ragu-ragu, Julia mengungkapkan isi hatinya. Dia bahkan menyarankan Hector untuk menghentikan semua ini kemudian ikut dengannya untuk melarikan diri dari desa. Jadi ternyata, Julia ini ingin melepaskan diri dari kehidupan yang selama ini terasa hampa. Singkat cerita, malam pun semakin larut, mereka berdua pun tertidur di hutan. Namun beberapa saat kemudian, Hector terbangun dengan perasaan gelisah. Rupanya amnesia yang dialaminya membuat dia merasa kehilangan arah. Nah, di tengah rasa kebingungannya itu, Hector mendekati sebuah batu besar kemudian dengan sengaja membenturkan kepalanya dengan keras, dan setelah itu Hector pun seolah baru tersadar dari mimpinya yang panjang. Bahkan tanpa menengok ke belakang, Hector terlihat langsung pergi meninggalkan Julia yang masih tertidur lelap di tengah hutan desa itu. Kemudian di keesokan harinya, Marites didatangi oleh sekelompok warga yang merupakan para suami dari ibu-ibu yang mendaftar akan ide konyolnya. Mereka semua marah setelah mengetahui bahwa istri mereka sudah main-main bersama dengan Hector, sampai pada akhirnya suasana pun semakin memanas. Para suami menuntut penjelasan, sementara Marites terlihat tetap tenang menghadapi amukan mereka. Kemudian setelah beberapa saat, Marites terlihat mengeluarkan ponselnya kemudian menunjukkan semua rekaman yang ternyata memang sudah dia persiapkan. Jadi ternyata, selama ini Marites mengajarkan Hector untuk selalu merekam setiap sesi aksi main-main bersamanya. Karena dengan begitu, dia bisa merasa aman, tapi ternyata para warga yang melihat rekaman itu malah semakin marah, dan tanpa pikir panjang mereka pun langsung mengeroyok Marites yang membuat suasana pun semakin kacau. Namun beberapa saat kemudian dan di tengah situasi yang semakin memanas itu, tiba-tiba Julia muncul bersama pihak berwajib. Dengan suara lantang Julia pun berusaha menenangkan amukan para warga, dan di sini, dengan tegas Julia mengatakan bahwa kejadian ini bukanlah hanya kesalahan Marites seorang, akan tetapi ini semua juga kesalahan mereka semua yang tidak bisa menahan hawa keinginan. Ternyata, kata-katanya Julia itu langsung membuat semua warga terdiam, sementara itu pihak berwajib pun terlihat langsung mengambil alih situasi kemudian membawa Marites untuk diamankan. Di akhir film kita diperlihatkan sebuah radio yang sedang menyiarkan berita tentang seorang pendeta yang telah ditemukan setelah dinyatakan hilang beberapa bulan lalu karena mengalami kecelakaan helikopter. Dan film ini pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.